Yang saya pegang ini adalah keris Nagaliman look 5. Kita hitung looknya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya. Kemudian kita lihat memakai kembang kacang. Ini kembang kacang. Kemudian gandiknya, ini gandik, bagian dari gandik berbentuk kepala gajah ini. Jelas nggak? Jelas. Jelas ya, Pak Supri? Jelas. Ini belalainya, ini mulutnya, ini di sini kepalanya. Dan kenapa dikatakan naga? Ini dari ke sini, ini berbentuk badan ular ke sini. Ada sokokan 2 sampai ke atas sini. Jadi ini adalah Nagaliman. Tapi kalau ada yang cuman kepala gajah saja dan di badan sininya, di bilahnya tidak ada badannya, berarti ikunya liman saja. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat diberikan kesehatan di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara dohir maupun batin. Shalawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua di golongan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Sahabat Pusaka Jawa yang saya cintai dan saya hormati, alhamdulillah, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan keadaan yang terbaik, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah, baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa, musibah penyakit, musibah ekonomi. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya. Kemudian diberikan kesembuhan dan diberikan bonus berupa ganjaran pahala. Kemudian sahabat yang sedang mengalami keterpurukan ekonomi, ekonominya sulit, rezekinya seret, pailit, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Bukan cuma sahabat Pusaka Jawa, tapi handai tolan teman-teman sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sedemikian rupa. Alhamdulillah wa syukurillah, sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya kedatangan tamu agung, tapi nggak begitu gede wongnya. Ya, saya kedatangan tamu dari Jakarta, yaitu Pak Supriyadi ya. Pak Supriyadi dari Jakarta kebetulan mampir kemari. Pak Supriyadi sendiri kan aslinya Pekalongan ya Pak ya? Iya. Pekalongan. Nah, Pak Supri ini pecinta Tosan Aji, kemudian mampir. Ya sudah, monggo. Kan dari pintu tol deket ya Pak Supri ya. Pintu tol ke sini. Pak Supri ini temennya banyak di Tegal ya. Terus saya mau babar satu video, Pak Supri mampir. Melu sisan. Iya nih. Iya Pak Supri ya. Iya, diberi kesempatan. Ya, nggak diberi kesempatan sekalian nyutak minum di situ. Pak Supri minumnya mana Pak Supri? Oh iya, dibawain. Kita minum dulu ya. Bismillah. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membabar satu bilah pusaka berdapur keris look 5 Pak Supri. Oh, look 5. Look 5. Nanti mungkin next time barangkali kita nanti akan membabar pusakanya Pak Supri. Kalau Pak Supri kesini lagi bawa pusaka, kebetulan kesini nggak bawa pusaka. Mudah-mudahan nanti kalau mampir lagi pulang dari Jakarta bawa pusaka, mampir kita collab. Ya, karena Pak Supri ini juga punya pusaka, sahabat Pusaka Jawa. Mudah-mudahan bisa direview. Nah, sahabat Pusaka Jawa, keris yang akan saya babar adalah tergolong keris yang jarang di pasaran atau langka. Artinya ketika jarang berarti tidak semua orang bisa mempunyai. Iya. Ya, dan keris ini sangat terkenal sekali untuk wilayah Cirebon. Kenapa? Karena di Cirebon ada kereta namanya kereta Kanjeng Kiai Paksiliman. Ya, kereta Kencana Paksiliman. Ya, yang dulu dipakai oleh raja-raja. Ada versi yang mengatakan itu punya Kasepuhan, ada yang mengatakan itu punya Kanoman. Yang jelas itu adalah yang pakai khusus untuk raja, untuk acara-acara besar saja. Oh, iya. Nah, hubungannya apa dengan keris yang akan saya babar? Karena saya akan membabar dapur keris Nagaliman. Nah, ya Pak Supri. Ya, siap. Nah, kita ambil ya. Bukan ini. Ternyata barangnya di bawah, astagfirullah. Ternyata yang di atas bukan Nagaliman. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ini. Sahabat Pusaka Jawa, kita lihat warongkonya.
Ini saya jelaskan dulu, nanti biar yang buka Pak Supri lah. Ini warongkonya adalah gayaman Surakarta, motifnya kagok banci. Untuk pendoknya ini pendok blewah, bahan kuningan lamen, artinya lawasan. Kemudian ini dikasih blusdru, biar kelihatan cantik. Pak Supri mungkin kalau ada yang punya begini tinggal dikasih blusdru. Blusdrunya terserah mau warna hijau, warna biru, terserah hitam, nggak apa-apa. Bentar, telinga saya bunyi Pak Supri, tak sholawatan di situ. Ya, jadi kalau telinga berdenging kita disunahkan membaca sholawat, kemudian ada doanya. Ya, kemudian kita bahas tentang mendaknya. Mendaknya ini adalah mendak bejen, sahabat pusaka Jawa. Kita ketahui mendak banyak sekali, ada bejen, parijata, ada kendit silang mirah, ada banyaklah, ketumbar pecah. Ya, ini kalau untuk handle-nya, ini handle-nya adalah handle longok. Handle banyak sekali, ada Yuda Winatan, Gatot Kaca Sebo, Salembaran, ada Samba Keplayu, lah banyak lah. Ya, nah sahabat pusaka Jawa, untuk kayunya, kayu warongkonya ini tayuman, handle-nya pun sama, kayu tayuman tergolong kayu yang mahal Pak Supri. Karena ada yang bilang kayu tayuman jualnya gram-graman, tapi enggak loh ya. Katanya sampai kayu emas. Ngeri ya, ngeri sedap. Nah, kita buka bilanya, bismillahirrahmanirrahim. Pak Supri aja lah yang buka. Iya Pak Supri. Pak Supri silakan buka Pak Supri. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat pusaka Jawa, Pak Supri ini dari Jakarta, memang sengaja mampir ke sini. Ya alhamdulillah kita bisa silaturahim. Kalau sudah silaturahim kan enak. Pak Supri juga pecinta keris. Amin. Dibabar. Siap. Sahabat pusaka Jawa, yang saya buka ini adalah keris naga liman. Ya, naga artinya ular, liman artinya gajah. Jadi ini bercampur gajah. Iya. Ini kombinasi antara dua hewan yang mempunyai makna dan filosofi yang sangat dalam. Nanti kita jabarkan step by step, bertahap. Yang jabarin nanti Pak Supri. Ini belajar sama Pak Supri saya. Tapi menang baik Pak Supri nih. Oke ya. Saya dekatkan sahabat pusaka Jawa. Yang saya pegang ini adalah keris naga liman look 5. Kita hitung looknya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya. Kemudian kita lihat memakai kembang kacang. Ini kembang kacang. Kemudian gandiknya, ini gandik, bagian dari gandik berbentuk kepala gajah ini. Jelas nggak? Jelas ya, Pak Supri? Jelas. Ini belalainya, ini mulutnya, ini di sini kepalanya. Dan kenapa dikatakan naga? Ini dari kesini ini berbentuk badan ular ke sini. Ada sokokan 2 sampai ke atas sini. Jadi ini adalah naga liman. Tapi kalau ada yang cuman kepala gajah saja dan di badan sininya, di bilahnya tidak ada badannya, berarti ikunya liman saja. Nah, liman saja. Karena ini memakai badan ular, jadi namanya naga liman. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari pucukan bilahnya, ini adalah ngudup gambir, sahabat pusaka Jawa. Kita ketahui pucukan bilah ada 6, ngudup gambir, ambu tutumo, nyujen, terus ngumyang, nugi binetet, anggabah kopong 6. Nah, kalau kita lihat dari gonjonya, ini gonjo. Ya, gonjonya ini full pamor, sahabat pusaka Jawa, dan pamornya adalah pamor melumah, maka ini ikunya gonjo sekar. Tapi kalau lihat dari bentuknya, ini gonjonya sebit rontal. Jadi dari sini sampai ke bawah sini itu seperti daun ron yang dicabik-cabik. Kemudian di bawahnya ini kayak ekor udang. Buntut urang kan, betul ya? Iya. Bener ya, bawah situ tuh. Jebra gitu kan. Nah, ini namanya gonjonya adalah gonjo sekar. Kenapa dinamakan gonjo sekar? Karena ada pamor melumah, pamor yang bukan miring. Kemudian bentuknya adalah gonjo sebit rontal. Nah, kita lihat
kembang kacangnya ini ikutnya kembang kacang gelung wayang, tapi disesuaikan dengan model belalai. Ya, ini kan belalai gajahnya. Ya. Kemudian memakai jalen, memakai lambe gajah. Nah, juga di sini memakai pejetan. Ada pejetan atau belumbangan di sini. Ya. Kemudian sahabat pusaka Jawa, apa itu? Ketendang. Oh, botol. Botol minuman. Ya. Ini memakai greneng sahabat pusaka Jawa, ini memakai greneng. Ya. Ini saya ceritakan. Ini saya dapat keris ini sebenarnya lama, Pak Supri. Lama. Iya, keris ini saya dapat antara tahun 2010. Wih, udah 11 tahun ya? Iya, 2010. Kemudian 2016 saya punya kebutuhan yang sangat banyak. Kanjeng Kiai BRI. Aduh. Akhirnya saya lepas ke teman ya, kolektor Tegal. Kemudian teman saya sekarang sudah almarhum. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosanya. Amin. Dan amal ibadahnya diterima. Keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran. Amin. Kemudian balik lagi tahun ini. Sekolahnya 5 tahun gitu. Udah pinter ya. Sekolahnya 5 tahun. Welcome to mama. Come back to mama. Nah, ini dapur Nagaliman adalah tergolong dapur yang langka. Karena kenapa dapur langka daripada dapur keris naga sosro ataupun naga-naga yang lain itu banyak ditemukan, banyak sekali. Tapi kalau yang bentuknya liman atau gajah itu jarang, apalagi yang sepuh. Kebanyakan kan nem-neman, bukan nem-neman, kamardikan. Kamardikan ya, bahasanya kamardikan, dibikin setelah Indonesia merdeka. Nah, kalau kita lihat dari pamornya, sahabat pusaka Jawa, ini ada yang mengatakan ini adalah pamor sembur emas. Sahabat pusaka Jawa, ini pamor sembur emas. Pamor sembur emas, tuah atau angsarnya adalah mendekatkan orang untuk rezeki. Rezekinya mendekat. Permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar si pemilik dapur keris ini didekati oleh rezeki. Seperti udan mas, pamor udan mas. Kemudian tadi ya, didekati oleh rezeki atau mendatangkan rezeki. Kemudian kuat banda. Artinya kuat banda ya bakat sugi lah ya. Nggak bakal melarat. Ya, alam artinya begini. Jadi begini. Leluhur kita itu ketika mendoakan dibikin pamor seperti ini ya didoakan khususnya adalah bukan untuk tolak bala. Gitu. Kalau kul buntet, pamor singkir kan doa yang dipanjatkan ketika membuat tolak bala. Lah kalau ini ben wong sugi. Luar biasa. Luar biasa. Karena begini, Pak Supri saya mau tanya nih. Pak Supri kan hidup di Jakarta. Iya. Ya, banyak nggak orang yang sakti, sing hebat, tapi tidak diajeni, tidak dihargai? Banyak tidak? Apa lebih banyakan mana antara orang yang sakti, yang dihargai, sama orang yang kaya? Yang dihargai banyakan mana? Orang kaya ya. Ya. Iya. Nah, kalau kita kaya, kita bisa nyimpen bisa gaji bodyguard sing sakti, Iya, betul. Materi. Bener nggak? Bener. Ya itu, karena kan kita pengen saidun fid dunya wa saidun fil akhirah. Bahagia di dunia juga bahagia di akhirat. Betul. Hidup mulia dari wong tua kita, mulia uripe ya. Iya. Saya dulu kalau lagi senang belajar, lagi masih umur di bawah 40 itu senang belajar ilmu-ilmu begitu ya. Terus ya banyak yang ngingetin saya, "Duda luru duit nggo rezekian bae aja ilmu sing kaya gue, jangan ilmu yang kesaktian-kesaktian kayak debus dan lain sebagainya. Soalnya apa? Nakut rezekinya seret. Kalau kamu jadi orang kaya, satpam kamu, jaga rumah kamu yang orang sakti bisa." Iya, benar. Dan sekarang orang sekarang maaf nih, yang dilihat fisik bukan hati. Ketika penampilannya nganggo Mercy, Jaguar, Lamborghini, wongnya ya monggo coba ya. Betul, tapi orang bagus, orang berhati baik kadang penampilannya biasa ya dicuekin. Bener nggak? Bener. Nah, sering terjadi seperti itu. Nah, jadi di sini ada doa dan harapan dari sang empu atau sang pemesan awal keris ini adalah agar si pemilik ini mudah mendapatkan rezeki, bahkan rezekinya didekati.
rezekinya yang mendekat. Kan ada orang yang kayak Pak Supri ini rezekinya mendekat, kenapa? Wira swasta sih jadi konsumen sing marek dewek. Kan ada orang yang maaf ya Pak, Iya. Pak Supri, yang pekerjaannya marketing asuransi. Iya. Itu kan harus nyari kan? Nyari. Ya kan? nyari. Keluar kan? Keluar. Nah, kalau umumnya kayak model Pak Supri jualan sret di Jakarta, buka lapak, sing marani wonge dhewe kan? Iya, di Lah iya, konsumen. nah itu yang dimaksud dengan, atau kalaupun dia tidak punya usaha umpamanya, dia di rumah saja, setelah di rumah saja, tok, assalamualaikum, waalaikumsalam Pak Supri, iya, aku pan golek di tanah ya, anak beli, oh anak, nah gitu kan, Iya. deal dapat cipretan, Iya, gitu ya. iya, Nah seperti itu, jadi di sini adalah doa dan harapan sang empu diharapkan bisa menjadi orang yang kaya, kuat banda. Kadang kenapa dinamakan kuat banda? Banyak orang yang tidak kuat menerima harta, bener nggak? Bener. Coba ceritain. Kalau orang tidak kuat dingin sugi akhirnya Iya, kurang kontrol. Kurang Jadi kontrol, terlalu, apa dugem namanya? Jadi ada banyak uang bukannya malah tidak yaitu, untuk dimanfaatkan yang bagus. apa langsung keinginannya selalu pokoknya pengen apa yang dia inginkan ya harus dicapai. Laka remeh ya. Terus tanpa ngontrol pengeluaran. Betul. Nah, di sini ada disematkan kuat banda. Artinya kuat banda itu secara psikologi pun dia kuat. Ketika duwe anggar mone bojo loro tak dongakno malah bojo 5 kok aja lihat. Loro siapa ya? Wong lanang anggar bisa bojo sing akeh asik. Tapi Pusing begini. Pak Supri ngomong dewek ya. Artinya begini, kalau bicara laki-laki ya Pak Supri ya, kan kemauannya pengennya bojo sing akeh kan. Tapi kan siji, tapi wedi karo bojone. Wedi karo mertuane, ya kan? Wedi tukaran kan seperti itu. Anak tapine. Kalau saya sih tetaplah silahkan lah. Nah, tapi yang dimaksud di sini adalah yang tidak kuat badan, artinya ketika mendapatkan banyak harta, dia berbuat yang tidak bagus. Hartanya dipergunakan untuk yang muspro, yang sia-sia. Ya tadi, maaf ya, nggak sing ora-ora lah ya. Kayak bojo ta siji, tapi jajan akeh gitu kan. Pada begoro ya. Suka bojo akeh loh. Tunggu sepang apa ya? Lah saya sepangnya tinggal 2, tadinya ada 3 sepangnya. Nggak masuk, oh sepangnya 3. Kok istrinya cuma 1. Jangan salah, itu pilihan. Anggaran kesempatan buat. Pilihan dan takdir. Pilihan dan takdir ya. Kalau takdirnya banyak. Nah, oke, sahabat Pusaka Jawa, sekarang kita bahas tentang Luk 5. Tua atau angsar dari Luk 5 adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar si pemilik keris Luk 5 ini bicaranya lancar, kemudian omongannya membuat terpikat orang yang diajak bicara, akhirnya menjadi mempengaruhi dan terpikat. Ya berarti kan terus Luk 5 dulu itu kebanyakan buat orang keraton aja. Berarti kalau ningrat. Kaum biasa nggak boleh. Iya dulu kan begini. Dulu kan masih ada strata ya. Sekarangnya masih. Cuman kan nggak kayak dulu. Kasta sekarang. berarti ada kasta-kasta. Ya iyalah. Karena dulu ilmu keris itu sangat dirahasiakan, sangat disinengkerkan. Yang boleh belajar ilmu keris hanya orang-orang keraton. Kalau sekarang jenengan mau punya keris naga, dulu keris naga hanya untuk kelas bupati, raden, dan lain sebagainya. Berarti orang biasa nggak boleh itu? Nggak boleh. Makanya begitu orang dulu lihat kerisnya, status sosialnya tinggi. Iya. Bukan sembarang orang seperti itu. Kadang kan banyak kan dengar cerita, jenengan tahu ceritanya keris Hono Coroko Doto Solo, Aji Saka. Aji Saka. Kan menitipkan kerisnya pada 2 muridnya, ya kan akhirnya tukaran kayak gitu kan. Karena dulu termasuk mbah saya nih, keris itu melambangkan satu perwakilan dari dia. Kenapa keris itu sangat disinengkerkan? Umumnya gini, ketika saya mengutus Pak Supri ketemu dengan si Fulan sana, kalau dia nggak percaya ini keris saya, dia kan tahu keris saya. Oh ya berarti benar utusannya seperti itu. Kayak mbah saya dulu waktu perang 11 Maret di
di Yogyakarta 49 itu kan dapat tugas dari komandannya minta bantuan. Waktu itu jalan kaki dari Jogja kemana lah pokoknya ke barat, ke timur. Itu diserahin pistolnya komandannya. Sampai di Purworejo itu dibegal sama begal. Berarti nggak sampai dong. Iya, terus dia bilang saya mau ke sana, saya nggak punya apa-apa, saya cuma pistolnya pun diambil. Karena ini cerita mbah saya loh ya. Iya. Karena dikeroyok banyak orang, akhirnya mbah saya tetap kalah. Pulang lagi ke Jogja. Begitu pulang laporan ke komandan, komandannya marah, bawa mobil sekalian, bawa pasukan. Begali kena pentungin neng. Nah, itu kan buat laporan ke komandan sana. Ini si Fulan membawa surat ini buktinya nih, tanda tangannya ada, ini pistolnya dia juga komandannya gitu. Oh, jadi tanda gitu. bukti. Iya, nah mbak saya juga seperti itu. Nah, keris juga sama. Dulu kalau yang Luk 5 hanya untuk Raden, kelas Ningrat. Seperti itu. Dan kalau sekarang gimana? Kalau sekarang bebas. Ya, kelas saya kutu kupret Luk 5 keris naga ya dua. Ya, Pak Supri ya dua ya kayak gitu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita bahas tentang makna filosofi dari tuah atau angsar dari dapur naga liman, kita ketahui naga adalah lambang dari kemakmuran, kejayaan. Lambang kemakmuran dan kejayaan serta kekuasaan. Karena naga adalah jenisnya ular tapi bukan ular biasa, ular yang besar. Naga sendiri kalau di dunia ini ada dua. Naga dari Cina sama naga dari Eropa. Naga dari Eropa kan beda. Iya. Kakinya 4, sayap, ya. Lehernya kayak dinosaurus. Dinosaurus ya. Naga Cina tahu sendiri yang liong itu ya. Liong. Itu seperti itu. Nah, kalau kita lebih mengadopsinya pada naga Cina. Asia kita ikutnya Asia. Nah, naga di Asia kan merupakan lambang dari satu kemapanan. Ya, satu ketentraman, naga. Jadi lambang kekuasaan. Nah, kalau untuk liman, liman adalah melambangkan gajah yang kuat, tangguh, kemudian berumur panjang. Gajah umurnya panjang. Berapa tahun? Iya, bisa sampai 70 tahun bisa. Gajah tak umurnya manusia. Panjang. Iya, kayak manusia. Gajah itu panjang. Nah, ini dicombine, dijadikan satu antara dua kekuatan naga, dan naga kan di air. Ya, naga di air yaitu artinya menguasai air, gajah menguasai daratan. Seperti itu. Dan itu digabungkan adalah menjadi satu kekuatan yang sinkron, yang selaras ya. Nah, berarti tuah atau angsar dari naga liman adalah besar harapannya adalah si pemilik dari keris naga liman ini dia mempunyai satu kekuasaan juga kejayaan dan juga kekuatan umurnya panjang. Yes, yang diminta itu ya. Yang diminta itu ya. Ditambah tadi apa? Sumber mas, pamornya. Ya, sumber mas. Artinya kalau pamor sumber mas, sugi lah ya. Iya. Enak temen ya. Enak tuh. Ya Mas Supri. Allah. Nah, surga dunia ya. Oh iya, surga dunia. Mudah-mudahan ketika kita mendapatkan banda, kita pun bisa berbagi lah. Jadi nanti kita bisa bahagia di sana. Betul. Karena pada dasarnya bahagia bahagia kita di akhirat ya tergantung kita di sini. Iya. Iya, betul nggak? Betul. Soalnya kayak ngajinya kalau Syekh Badadi. Syekh Junaid ya. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita rangkum dari makna filosofi secara keseluruhan, tujuan sang empu maupun sang pemesan awal keris ini adalah apa? Kita bisa lihat dari tuah dapur, makna filosofi dapur, makna filosofi pamor, makna filosofi dari Luk adalah menjadi seorang pemimpin ya yang dicintai oleh rakyatnya. Kenapa dicintai? Karena dengan lambang Luk 5 ini ketika dia berbicara, orang yang diajak bicara terpikat dan terpengaruh. Lancar bicaranya. Kadang untuk menjadi pemimpin kan harus pintar ngomong. Iya. Kayak Bung Karno lah ya, orator. Nah, pemimpin orang pintar ngomong diledak tok. Pon ngomong assalamualaikum mudun ya kan, nyobain nganteni wakilnya ya kan. Nah, seperti itu. Kemudian di sini didoakan agar ketika menjadi seorang pemimpin dia menjadi orang yang kaya. Seperti itu. Jadi sudah itu kuat, artinya kuat di sini juga bertahan dari segala macam cobaan. Gajah kan kuat. Iya.
tidak cuma kuat badannya saja, tapi kan kuat imannya. betul, menghadapi segala cobaan di dunia kuat gitu. Terus umurnya panjang, mudah-mudahan. Umur panjang belum tentu harus 100 tahun lebih. Iya. Karena ada makna kiasan begini, umur orang dianggap umurnya panjang ketika selalu disebut-sebut namanya. Kayak umpamanya seperti si fulan punya kitab, ngarang kitab banyak. Kayak fulan lah, saya tak sebut namanya. Ternyata kitab itu dibaca sampai sekarang di pondok-pondok pesantren, kan seolah-olah dia umurnya panjang. Iya. Benar tidak? Iya, betul. Walaupun dia sudah meninggal ratusan tahun. Iya. Jadi ilmunya manfaat. Imam Syafi'i sendiri umurnya kan nggak begitu, tapi berkah akhirnya seperti umur yang panjang. Ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari selorok besinya, ini masalahnya adalah di sini lampunya remang-remang ya, Pak Supri ya. Iya. Kayaknya perlu diganti lampunya, orang beres ya. Saya dari kemarin kok perasaan kok kayak redup gitu. Emang lampunya ya? Lampunya kurang. Ini selorok besinya apa ya? Bentar saya dekatkan. Hitam abu-abu apa ya? Ya seperti itulah, karena harap maklum, makfuan dimaafkan karena di sini harus perlu ganti lampu saya yang di atas. Kemudian kalau dilihat dari pasikutannya yang yang ini kan pasikutannya enak nih, pasikutannya ya, pasikutannya kemudian terlihat kering, ya. Kemudian gonjonya ini, ya, kita kalau dilihat dari gonjonya yang sirah cicaknya di sini, gonjonya juga tidak terlalu tebal, artinya sedang. Kemudian sirah cicaknya pendek, ini dilihat, nggak kelihatan ya, usia apa wis yang penting. Pendek. Kemudian kita ukur coba bilahnya berapa panjangnya. Bilahnya kita ukur panjang bilahnya 35,5 cm untuk panjang bilahnya. Untuk panjang gonjonya ini tergolong keris standar lah ya, umum segitu. Gonjonya 8,5 cm. Ini lebar bilahnya berapa nih? 3 ya, 2 itu mah. 2 ya. 2 kurang sedikit. Pak Supri apal ya. Ya, ini estimasi adalah Cirebon Sepuh. Ya, Cirebon Sepuh. Karena Liman sendiri kan kita ketahui tadi ada kereta kencana Naga Liman itu ada yang bilang dibikin pada tahun 1608, kalau tahun sakanya 1530 ya, seperti itu. Jadi kita memang harus kalau mau cerita sejarahnya Peksi ya kereta kencana Peksi Naga Liman apa, buka Google aja lah. Nanti kepanjangan ya Pak Supri. Ke Cirebon langsung. Pak Supri sering ke sana? Belum pernah sih. Belum pernah. Pak Supri, kenapa alasan Pak Supri cinta terhadap Tosan Aji? Alasannya apa Pak Supri? Oh, keris ya? Iya, ya Tosan Aji kan entah itu keris, entah itu pedang, entah itu, alasannya apa tuh? Alasannya Apa dari bapaknya Pak Supri suka, apa enggak? ya awalnya lihat di YouTube. Oh, lihat di YouTube. Terus kok iya ya, ternyata leluhur kita tuh bikin sesuatu benda pusaka itu kok luar biasa, bisa ada besi, bisa ada warna-warnai gitu loh. Iya, ada motifnya. Ada motifnya segala macam, itulah yang bikin kayaknya bagus. Yang saya tangkap tuh begini, Pak Supri, leluhur kita itu tidak jauh dan sangat dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa, dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Beda dengan dengan bangsa Eropa ya. Bangsa Eropa. Karena begini, ketika membuat satu Tosan Aji, entah itu buat senjata perang, ya strategis untuk, mereka pun tetap menyamatkan doa. Mereka memakai doa-doa dan ritual, benar nggak? Berarti kan dekat dengan Tuhan. Dan kenapa saya bilang dekat dengan Tuhan? Karena apa? Hanya orang yang sombong, yang jauh dari Tuhan, yang tidak mau berdoa, benar nggak? Lah ini kan gawe crispy, anak puasane ya, milih dinane, ya kon lahir dina Pak, ya kan, dihitung seperti itu. Mintanya bagaimana? Oh, kamu mintanya jadi orang kaya, saya nggak perlu sakti,
wong sakti kuwi ngerti ngakeh duwite begitu panakal ke aja nyotos nyong ya. Iya. Lah sekarang jadi orang sakti repot. Jotos pisan visum. Iya. 30 juta kalau enggak masuk penjara. Uripe mancing penjara tok nih. Bener, Pak. Betul. Nah, itu jadi ini adalah kalau kita gambarkan ini termasuk jenis keris yang menurut saya mungkin pada masanya dipegang oleh keluarga ningrat. Dalam arti keluarga dalam keraton karena dengan ya. Iya. Oh, bangsawan. Iya, karena dilihat dari looknya yang 5, kemudian untuk liman dan naga ini hanya untuk orang-orang yang status sosialnya tinggi dan ningrat bangsawan. Jadi ini insya Allah kalau dilihat dari rizikannya pun ya kayak gini aja lah. Yang punya mobil Pajero kira-kira orang yang punya apa enggak? Ya, pastinya punya Alphard. lah. Iya lah ya kayak gue lah. Keris kayak gini kan ya dengan apalagi dulu ada satu kayak semacam aturan bahwasanya untuk yang bikin naga, kikik, singo barong dan lain sebagainya itu hanya untuk kaum tertentu saja. Kalau sekarang kan maaf nih orang Alphard, orang awam pun bisa beli. Yang penting punya duit. Kalau dulu walaupun dia punya duit nggak boleh sembarangan bikin naga gitu nggak bisa. Isi ngondisi ki nggo raja kan wong sugih wong desa tok ya, orang bisa gitu lah. Berarti enakan sekarang ya. Enakan sekarang yang penting punya duit, mau punya naga, mau punya kikik, mau punya apa ya. Iya. Seperti itu. Nah, begitu sahabat pusaka Jawa. Nah, nanti Pak Supri kira-kira nanti bisa review pusakanya nggak kalau main ke sini Mas Supri? Sahabat pusaka Jawa, mudah-mudahan pecinta Tosan Aji semakin berkembang. Amin. Saya harapkan dari pecinta Tosan Aji itu tahu makna dan filosofinya. Karena kalau tidak tahu, saya khawatirnya nanti ya memang pecinta keris kan macam-macam. Ada yang senang eksotorinya, luarnya saja, keindahannya saja. Ada yang senang isinya, ada yang dua-duanya esoterinya senang, eksotori senang. Cuman sekedar saran saya, untuk kaum milenial harus paham awal dulu adalah eksotori, jangan isoteri. Berarti keindahan dulu ya. Keindahan dulu. Jadi dia tahu sejarah. Ketika dia begini, oh ini naga liman, gajah makna filosofinya apa, look 5, ini ori tangguhnya tangguh mana, kan ketahuan. Tanpa tahu isinya pun didol barang antik ya, lumayan. Kalau apalagi nanti kalau tahu isi esoterinya ya, gue ngedolnya luwi-luwi ya, sing regane 10 juta jadi 9 miliar. Tapi alangkah baiknya kalau generasi milenial yang pertama saya tekankan adalah belajar tentang eksotorinya. Biar dia keindahannya luarnya ya. Nanti kan dia tahu kan kayak gini lah, naga liman. Begitu bicara liman kita ingat tentang kereta kencana Paksi Liman yang dulu dipakai oleh Kanoman untuk rajanya saja yang pakai. Kemudian Kanoman tahun berapa itu? Tahun 1608. Kalau tahun Sakanya 1538. Nah, 1530 berarti kan tahu sejarah. Iya. Ya, apa? Pak Supri juga apal sejarah, cuman ya. Coba Pak Supri saran buat generasi milenial untuk yang baru-baru untuk punya pusaka, sarannya apa? Banyak-banyaklah cari duit buat beli pusaka. Apa Supri? Silakan. Yang pemula berarti ya? Ya, buat pemula. Untuk pemula yang agar mereka tidak tertipu atau tidak salah pemahaman terhadap pusaka gitu. Jadi buat pecinta benda pusaka, pemula, milenial, yang penting kita tetap ya pertama harus belajar dulu. Belajar dulu, terus beli bukunya ya. Beli bukunya. Kadang orang pinter, maaf, saya sering nemuin di kampung. Ini kris, nung pakem jebule kris brojol gue ya gitu. Nah, beli buku ya berarti Pak Supri. Terus apa lagi? Terus ya banyak belajar sama yang sudah paham biar kita juga tahu. Betul. Dan ini juga sebenarnya sih untuk melestarikan budaya sebenarnya, budaya. Betul. Bangsa Indonesia yang sangat adiluhung dan ini apa namanya? Jadi kalau bunga anggapan yang penting kita cari keindahan lah. Keindahannya dulu. Untuk pemula yang penting indah, masalah ya
esoteris atau di dalamnya ada apa atau yoninya mah itu belakangannya, penting keindahan dulu yang dilihat begitu antik. Nah inilah, dan juga tetap kalau lah mau itu ya harus pertama merawatnya, dan juga pertama yang penting banyak bertanya sama yang sudah pakarnya, biar lebih mengerti dan cepat paham. Betul. Gitu aja Mas. Siap. Jadi tadi dari Pak Supri menyampaikan untuk generasi milenial, berarti hampir sama dengan saya. Jadi ketika Anda belajar tidak cuma lewat lisan dari mulut ke mulut, tapi juga beli buku. Jadi kan, karena pada dasarnya ketika beli buku itu sama aja bicara dengan yang nyusun buku itu. Sedangkan buku itu adalah biasanya panduan, pakem ya. Pakem untuk keris-keris. Kadang kan orang belajar, saya banyak orang tua dulu punya keris, ngasih nama kerisnya salah. Ya gitu karena ya. iya karena nggak ada itunya, soalnya katanya kan dirahasiakan, jadi yang penting namanya apa gitu. Iya, malah kadang namanya nama khodamnya. Katakan keris Mbah Jenggot, keris Macan gitu kan. Singa apalah kayak gitu. Padahal kayak anak keris singa barong. Barang di dalam kerisnya polos, ditelakas singa barongnya jebule aran khodam. Ya Allah. Nah itu. Jadi saya harap apa yang kita sampaikan menjadi ladang ibadah buat kita, Pak Supri, karena kita tidak mau ngomong sekecap, salah ucap, ndadekna wong sesat. Ya, kita hanya menyampaikan makna dan filosofi. Karena pada dasarnya leluhur kita husnudon, wajib husnudon kepada leluhur kita, bahwasanya leluhur kita itu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dan kita juga kalau bukan kita siapa lagi yang akan melestarikan budaya yang adiluhung ini? Ya kalaupun umumnya saya tuh dolanannya PS bukan itu, ya terserah, nggak apa-apa. Tapi ingat, PS 1 tahun 2 tahun kemudian harganya turun. Iya nih. Kalau pusaka 1 tahun 2 tahun 3 tahun, tukune 1000 bisa dodol 5.000. Bener Mas Supri. Iya, karena barang antik. Barang antik. Kita bicara antikannya ya, bukan bicara isi lu ya. Iya, barang antik. Apalagi maaf nih, barangnya wis antik jarang, isine jos. Wis ngedolnya enak lah ya. Oke, dari saya itu saja sahabat Pusaka Jawa. Bila ada salah-salah kata saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Pusaka Jawa yang belum subscribe, silakan pencet tombol subscribe, like, share, and comment, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng agar mendapatkan video-video terupdate dari saya. Jika yang ingin pesan atau request nama dapur yang belum dibabar, silakan request di kolom komentar. Jika ada saya babar, jika tidak ada buat PR, jika tidak ada minta dimaafkan. Dari saya itu saja. Saya dan Pak Supri ya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu.